Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini Miss akan melanjutkan pelajaran kita di mana masih berhubungan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Minggu lalu, kalian kan sudah mempelajari bagaimana proses masuknya agama Hindu dan Buddha, dan juga kalian sudah mengetahui bagaimana proses terbentuknya setiap kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Siapa rajanya, bagaimana kehidupan mereka dari segi ekonomi, politik, dan bagaimana proses keruntuhan setiap kerajaan. Hari ini kita akan kembali membahas bagaimana keadaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha, tetapi dilihat dari aspek kebudayaan. Nah, bagaimana kita mengetahui kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha? Kita bisa melihat melalui 4 hal berikut ini. Pertama, kita bisa melihat dari segi bahasa dan tulisan. Yang kedua, kita bisa melihat dari segi agama. Dan yang ketiga, kita bisa melihat dari segi penanggalan. Dan yang keempat, kita bisa melihat dari segi seni bangunan. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana bahasa dan tulisan yang digunakan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Dulu, masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta, dan masyarakat Indonesia menggunakan tulisan Pallawa. Lalu, bagaimana kita bisa tahu bahwa dulu masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa? Semua itu bisa kita ketahui melalui beberapa bukti sejarah. Seperti 1. Buku Gatotkaca, karangan Empu Panuluh. 2. Bharatayuddha, karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh. 3. Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. sekarang pembahasan kita adalah tentang agama. Dulu, sebelum Hindu, Buddha masuk ke Indonesia dan memberi pengaruh terhadap bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Namun, setelah Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, agama Hindu memberi pengaruh yang membuat masyarakat percaya pada dewa-dewi yang merupakan perwujudan Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan agama Buddha memberi pengaruh melalui 2 ajaran. Yang pertama adalah ajaran samsara, dan yang kedua adalah ajaran moksa. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sistem penanggalan. Nah, dulu sejak abad ke-7 sampai kepada abad ke-14, masyarakat Indonesia menggunakan sistem penanggalan Saka. Ini dia. Sistem penanggalan Saka ini berasal dari India Barat. Nah, mereka menggunakan perhitungannya dengan cara melihat peredaran bulan.
Yang terakhir yang akan kita bahas adalah bagaimana seni bangunan yang dulu pernah ada di masa Hindu-Buddha. Seni bangunan yang boleh kita lihat itu ada dalam dua bentuk. Pertama, dari bentuk candi yang berupa bangunan, dan yang kedua itu adalah berbentuk prasasti, di mana kita mengetahui prasasti itu adalah tulisan yang dituliskan di atas batu atau di atas media yang keras serta tahan lama. Tapi ternyata ciri-ciri candi bercorak Hindu dan bercorak Buddha itu memiliki perbedaan. Nah, bagaimanakah perbedaan antara candi bercorak Hindu dan candi bercorak Buddha? Berikut ini Miss akan menjelaskan perbedaan dan ciri-ciri masing-masing candi. Candi bercorak Hindu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama itu disebut dengan burloka. Burloka ini adalah bagian kaki candi yang menggambarkan bagaimana kehidupan yang fana. Kedua, itu disebut dengan bagian burfaloka. Bagian burfaloka ini adalah bagian tubuh candi yang menggambarkan bagaimana dunia penyucian. Yang ketiga, itu disebut dengan sarloka. Sarloka ini adalah bagian atap candi di mana ini menggambarkan bagaimana dunia para dewa. Contoh candi bercorak Hindu adalah 1. Candi Prambanan. Candi ini terletak di kota Yogyakarta. Kedua, Candi Dieng. Candi ini terletak di kota Wonosobo, Jawa Tengah. Ketiga, Candi Kidal. Candi ini terletak di kota Malang, Jawa Timur. Sedangkan candi bercorak Buddha biasanya digunakan untuk memuja para raja. Selain itu, dinding daripada setiap candi menggambarkan bagaimana perbuatan manusia serta hukumannya. Selain itu, candi bercorak Buddha juga menggambarkan bagaimana kehidupan Siddhartha Gautama, mulai dari lahir sampai mencapai kesempurnaan yang disebut dengan Lalita Vistara. Candi bercorak Buddha juga memiliki 3 ciri-ciri seperti candi bercorak Hindu. Tetapi 3 bagian atau 3 ciri ini memiliki nama yang berbeda. Candi bercorak Buddha terdiri dari bagian yang pertama disebut dengan Kamadhatu. Kamadhatu ini melambangkan kehidupan manusia ketika dalam kandungan. Yang kedua, itu disebut dengan Rapadatu. Rapadatu ini melambangkan kehidupan manusia di dunia yang fana. Sedangkan bagian yang ketiga itu adalah Arupadatu. Arupadatu ini melambangkan kehidupan manusia saat ingin mencapai nirwana. Contoh candi bercorak Buddha. Pertama, Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah. Kedua, Candi Sewu. Terletak di kota Yogyakarta. Ketiga, Candi Mendut. Terletak di kota Magelang, Jawa Tengah. Nah, saat ini
kalian akan menyaksikan jenis-jenis prasasti yang merupakan peninggalan dari setiap kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Sekarang kalian boleh saksikan ya. Prasasti Yupa. Prasasti ini adalah peninggalan kerajaan Kutai. Sedangkan prasasti peninggalan kerajaan Majapahit adalah Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, dan Prasasti Balawi. Prasasti peninggalan kerajaan Singasari adalah Prasasti Mula Malurung, Prasasti Kragan, Prasasti Maribong. Prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno adalah Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, dan Prasasti Balitung. Peninggalan prasasti kerajaan Pajajaran adalah Prasasti Juru Pangambat, Prasasti Citasih, dan Prasasti Astanagede. Peninggalan kerajaan Tarumanegara adalah Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Ciaruteun, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Lebak, dan Prasasti Tugu. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Karangberahi, dan Prasasti Telaga Batu. Prasasti peninggalan kerajaan Kediri adalah Prasasti Padeglan, Prasasti Geneng, dan Prasasti Talan. Demikianlah materi yang disampaikan hari ini. Semoga apapun yang dijelaskan tadi boleh kalian pahami dan kalian mengerti dengan baik. Tetap sehat, tetap di rumah, dan tetap belajar di rumah. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih.